Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafi Rahman dari kelas 2B dan 4 Akuntansi BP 1811022024. Dalam kesempatan kali ini saya mempresentasikan jenis-jenis pengukuran kinerja pusat investasi. Pertama yaitu pengembalian atas investasi atau ROI. ROI adalah menggambarkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. Rumus ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata, atau ROI sama dengan margin kali perputaran sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata adalah nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Berikut contohnya. Selanjutnya, keunggulan ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Selanjutnya, kelemahan dari ROI. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Yang kedua, yaitu laba residu atau RI. RI ialah laba yang dihasilkan di atas target pengembalian investasi pada suatu pusat laba. Rumus RI sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Berikut contoh perhitungannya. Kelebihan RI. Penggunaan RI mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dan juga melihat laba yang dihasilkan. Sedangkan kelemahan RI ialah perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya bisa berbeda. Yang ketiga ialah nilai tambah ekonomi atau EVA. EVA ialah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak dikurangi total biaya modal tahunan. EVA positif akan menghasilkan kekayaan, sedangkan EVA negatif akan menyia-nyiakan modal. Hanya perusahaan-perusahaan yang menghasilkan modal atau kekayaan yang dapat bertahan. Rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurang persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Selanjutnya, aspek perilaku EVA. Dengan menggunakan EVA akan mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi dengan menunjukkan penekanan semata-mata pada pendapatan operasi tidak akan mencukupi. Di sini, EVA juga mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Berikut contoh perhitungannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas dan profitabilitas divisi yang dengan mengorbankan paham mana lu?